Halo semuanya, senang banget rasanya bisa balik lagi buat bedah topik yang jujur aja super krusial. Oke, mari kita langsung masuk ke materinya ya. Hari ini, kita bakal ngikutin sebuah perjalanan yang taruhannya benar-benar tinggi. Bayangin aja gini, Anda punya sebuah dokumen hukum, mungkin itu kontrak bisnis bernilai miliaran, atau dokumen pribadi yang sangat penting. Nah, dokumen ini harus bisa bertahan dan diakui keabsahannya di pengadilan asing, misalnya di negara Senegal. Pertanyaannya, gimana caranya selembar kertas ini bisa punya kekuatan hukum melintasi batas negara? Dari sinilah perjalanan dokumen kita dimulai. Coba deh, kita pikirin bentar. Apa yang bakal terjadi kalau ada satu kata aja di dalam kontrak bisnis Anda yang salah diterjemahkan waktu disidangkan di pengadilan asing? Di era globalisasi kayak sekarang, bahasa itu kan niatnya jadi jembatan ya, tapi kalau dalam konteks hukum, bahasa justru bisa jadi jurang yang mematikan kalau kita nggak hati-hati. Kesalahan kecil itu nggak cuma sekedar mengubah makna kalimat, tapi bisa membatalkan seluruh kesepakatan yang udah susah payah dibangun. Dan ini nih, realitas pahitnya. Dokumen Anda bisa ditolak mentah-mentah. Intinya, terjemahan yang asal-asalan atau nggak resmi, itu bakal langsung menghancurkan keabsahan hukum dokumen Anda. Di negara manapun, termasuk di Senegal, kalau dokumen Anda ditolak, itu artinya Anda tiba-tiba kehilangan perlindungan. Anda bakal langsung terpapar risiko hukum yang sangat serius. Dan pastinya, potensi kerugian finansial yang nggak main-main. Sebuah bisnis besar bisa benar-benar hancur cuma gara-gara selembar kertas yang nggak diakui secara legal. Tapi tenang, jangan panik dulu. Di sesi bedah materi kita kali ini, kita bakal kupas tuntas gimana caranya ngelindungin dokumen internasional Anda. Kita bakal ngebahas 5 hal penting nih, mulai dari melihat risiko fatalnya, terus berkenalan dengan perisai kita, yaitu penerjemah tersumpah, membedah 3 tahap verifikasi dokumen, cara mengakali standar administrasi yang ribet, sampai tips memilih layanan yang paling pas buat kebutuhan Anda. Oke, kita masuk ke poin pertama. Kita ngomongin soal risiko. Sebenarnya, seberapa mahal sih harga dari sebuah kesalahan terjemahan itu? Gini ya, tanpa layanan terjemahan resmi, dokumen Anda, entah itu akta kelahiran, perjanjian bisnis, atau bahkan putusan pengadilan sekalipun, itu bisa langsung ditolak oleh institusi resmi. Nah, penolakan ini tuh memicu efek domino. Mulai dari risiko hukum di pengadilan, karena Anda nggak punya landasan bukti yang kuat, kerugian uang yang lumayan bikin pusing dalam transaksi internasional, sampai reputasi bisnis yang bisa hancur karena Anda dianggap kurang profesional. Bahkan untuk urusan personal, ini bisa berujung pada penolakan visa. Jadi ini benar-benar bukan cuma urusan bahasa yang benar atau salah secara tata bahasa, tapi ini soal kelangsungan hidup Anda di mata hukum internasional. Terus siapa dong yang bisa jadi penyelamat kita di situasi kayak gini? Nah, disinilah tokoh utama kita muncul, penerjemah tersumpah. Mereka ini ibarat perisai hukum utama Anda. Mari kita perjelas dulu definisinya biar gak salah kaprah. Penerjemah tersumpah itu bukan cuma orang yang punya skor TOEFL sempurna atau fasih ngomong bahasa asing. Bukan, mereka ini adalah profesional bersertifikat yang punya otoritas hukum dari pemerintah. Jadi, waktu mereka menerjemahkan dokumen Anda, mereka itu memastikan kalau terjemahan tersebut punya bobot hukum yang sah,